Tapi emang kalau lahir banget mah normal biasa. Kalau lahir banget, saya nggak ingin. Jadi umur 5 tahun mobil keluarga saya masuk jurang. Karena banting kiri paling parah. Itu berapa meter ininya? Ya nggak ngitung sih kan udah masuk. Tanya ke orang tuaku, kenapa aku yang dipilih kayak gini? Ya orang tuaku nggak bisa jawab apa-apa, bisanya nangis. Yang dikasih anugerah kayak gini cuma aku aja. Kenapa aku bilang anugerah? Karena supaya aku bisa memotivasi orang komediku yang disabilitas ini. Jadi ada anugerahnya lah, Allah bikin aku kayak gini. Pesan mama papa yang saya ingat, dan kamu ini nggak bisa ngerubah dunia seperti yang apa kamu mau. Yang kamu bisa lakukan adalah merubah diri kamu menjadi apa yang dunia mau. Dani Aditya, selamat datang. Ya. Terima kasih. Kali ini ditemani sang istri ya. Tiap hari sebenarnya. Oh, ditemani. Kalau sendiri saya repot. Gak bisa ya sendiri ya. Jalan. Istrinya Mbak Dian ya? Ya. Mbak Dian. Dibalik aja namanya berarti ya? Iya, dari Dian mirip lah, tinggal dibolak-balik. Mirip. Mirip. Nah, Mas ini kan sebagai komika ya? Iya. Dulu pernah di Suci ke-5 ya? 5, season 5 gitu. Juara 4. Juara 4. Tapi ini adalah komika difabel pertama ya? Alhamdulillah waktu itu belum ada saingan. Di Indonesia? Di Indonesia. Mantap dulu dong. Mantap. Dulu belum ada saingan. Sekarang? Ada teman-teman saya yang mencoba. Temen apa yang terinspirasi? Ya, saya sebutnya teman. Oh, teman. Karena Soalnya kita kan berkarya bersama-sama, kadang kita saling bantu juga. oh, Jadi teman. tapi yang berhasil naik di awal itu Mas Dani berarti gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu waktu pertama kali masuk ke Suci itu udah menikah? Belum. Oh, itu gimana ceritanya bisa ketemu? Boleh siapa aja yang cerita? Ayo, sweet. Kamu. Hai, gua udah menang tadi. Ayo Mbak Dian cerita. Dulu pas Suci 5 tuh bahkan aku hatersnya Mas Dani sebenarnya. Haters? Iya. Nggak suka maksudnya? Karena aku dulu bukan dukung Mas Dani, aku lebih ngefans sama yang lainnya dulu. Oh iya. Makanya kan ada pepatah kalau tak kenal makanya tak sayang ya. Iya. Kan dulu nggak kenal, dulu mikir ayah saya difabel juga. Oh, ayah difabel. Jadi waktu lihat Dani cuman gak yang haters kayak ngetik, wah dasar apa enggak ya, cuman kayak dalam hati takut dosa juga kan. Jadi kayak, kok ini nggak keluar sih? Gitu. Kebetulan yang aku idolain kalah dulu dari Dani kan. Terus setelah setahun kemudian aku kan suka nonton stand up. Nggak sengaja ketemu Mas Dani, jadi orang Jakarta tuh kan nggak tahu kalau Dani itu memang masih bisa dituntun, karena kan memang harus penyakitnya cerebral palsy, harus bergerak kan. Iya, maksudnya dia wajib selalu bergerak ya, kakinya dipaksa. Karena kalau nggak bergerak dia bakal kaku semua malah. Kalau di dalam case saya gitu. Tergantung, mungkin case orang beda-beda kali ya. Gitu. Tergantung berapa persennya. Termasuk salah satu bagian dari terapi dia tuh harus bergerak. Oh, makanya tadi juga keren loh, naik tangga sendiri. Maksain, iya maksain kan jalan gerak gitu ya. Memang karena harus bergerak, kalau nggak makin kaku nanti tubuhnya. Nanti kalau turun biar gampang nanti Glinding. Fok aja. Atau perosotan gitu. Kalau di sekolah kan ada tangga, kita merosot tuh gitu. Bisa kalau di rumah dibikin, tapi kan jadi nggak olahraga kakinya kan. Terus ngelihatnya kok kayak ini, kayak dipaksa-paksa kan, namanya kita nggak tahu kan. Terus drivernya dan itu dulu pakai tatoan segala macam. Aku pikir terus dimintain uang 100.000 atau 50 saya lupa. Saya pikir wah di ini nih di apa sih bahasanya? Diperas nih. Siapa yang diperas maksudnya? Dani. Biasa ibu-ibu suka nonton Korea kan. Iya, drama ya. Drama. Saya kenal sama temannya tuh kan. Saya telepon nih Dani kayaknya diperas nih. Terus paksa-paksa. Temen Dani itu cuma ketawa doang, dia nggak ngejelasin tapi ketawa doang kan gitu. Berapa bulan setelah itu kan kita foto, aku baru majang fotonya di MDM-an. Yang DM duluan siapa? Dia. Aku kan soalnya.
aku ngetek foto kan, soalnya kebetulan mau ada acara kantor apa ya kalau nggak salah ya, ke Malang, nanya-nanya juga, ini di Malang apa nih yang ini gitu-gitu. Terus dia berlanjut, ternyata dia orangnya asik, baik, terus karena ayah saya almarhum difabel kan saya tahu tuh perjuangannya gimana. Terus pas kita ngobrol tuh visi misinya sama, tujuannya pun oke. Jadi udah sampai sekarang deh akhirnya. Kelanjutan dirinya dari DM-an lanjut gitu ya. Dari benci jadi cinta lah. Bisa jadi sinetron tuh ya. Cintaku dilindas kursi roda. Ya biasa kayak gitu emang. Kalau cinta tuh kadang dari benci jadi rindu, jadi cinta gitu ya. Makanya pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi nanti kakak depan jatuh cinta ke saya. Gak mungkin. Laki-laki. Aduh. Sekarang dari karuniai anak satu ya? Alhamdulillah kita Satu. udah punya anak satu. Oh, alhamdulillah. Dan normal kan? Biasa aja kan? Tapi tuh kita bilang udah anak anugerah Allah banget itu. Karena kan memang alhamdulillahnya pas kita menikah kita memang di Mekah kan sambilan umroh. Itu pun nggak mudah. Mas Dani kan pasti ketakutan pas saat itu. Seandainya orang nikah malam pertama Mas Dani tuh nangis pasti. Takut nanti anaknya gimana, malu dan segala macam. Pastilah. Ayah saya pun saya tahu pasti kekhawatirannya juga seperti itu. Makanya untungnya itu kan nikah Jumat kan, habis sholat Jumat itu kita di kamar mau maghrib. Biasanya kalau sudah azan itu kan susah sekali pasti kita sholat di depan Ka'bah tuh biasanya susah banget. Itu alhamdulillah kayak dipermudah aja dapat kita sholat depan Ka'bah. Itu aku nangis sejadi-jadinya, berdoa pengen punya anak cowok yang sehat, yang soleh kayak gitu-gitu. Berapa ya? 2 bulanan? 2 bulan 3 bulan pulang isi. Alhamdulillah anaknya ternyata pas lahir ya cowok sehat, alhamdulillah berkah banget. Dan tambah besar itu tambah berbakti kalau kita lihat ya. Pernah di Malang itu gempa besar, kita lagi kerja di Jakarta. Dia lari ke kamar, dia nggak tahu kalau ayahnya kan lagi di Jakarta. Dia lari ke kamar, ayah gempa keluar. Akhirnya diteleponin neneknya, ini lo ayah lagi di Jakarta, ayo kita keluar. Gitu. Dia nyari ayahnya. Iya. Umur berapa? Sekarang 6, tapi dulu saat mungkin itu dulu 4 kali ya. Saat 4 tahun udah seperti itu. Pun, karena kita bondingnya pun setiap hari aku ngajarinnya kalau seandainya mandi dia harus sama ayahnya. Jadi bonding dia biar deket, dia tahu kayak ini ayah begini buat kamu ya, kamu harus sayang ya, ayah gini berjuang. Ini kita bonding dari kecil sih kayak gitu. Jadi dia sekarang kalau pergi pun nonton ayahnya. Dan bahkan konten-konten ayahnya tuh hampir semua pasti dia kalau nonton dia hafal. Kayak slick back yang jalan kalau tadi pasti tahu di IG-nya Mas Dani itu slick back itu berapa lumayan ya? Ratusan ribu yang nonton di TikTok di IG itu. Ya dia aku mau yang kayak gini gitu. Konten-konten ayahnya apapun tuh dia bisa bahkan sampai hafal sama kata-katanya, gerakannya, dan dia ngerasa bangga gitu, dia ngerasa keren gitu. Bahkan kemarin ada temen sekolah yang udah tanya, kan wajar lah namanya anak kecil kan apa visual. Dia bisa pulang dengan santai cerita, ayah tadi di sekolah ada yang nanya, kok kenapa ayah nggak bisa jalan. Kita kan dia tanggapannya apa, tapi dia santai, dia cerita kakak jawab apa, dia bilang apa, dia jawab apa ya aku lupa. Bisa kok pakai kursi roda muter-muter. Bisa kok pakai kursi roda muter-muter. Dia dengan santainya, walaupun ayah ibunya hatinya udah gitu kan. Takutnya jadi beban buat anak. Kan khawatir ya mohon maaf tanda petik dibully kan. Ini dia biasa aja. Bisa, dia bangga. Dan dia punya jawabannya dia sendiri. Ayah kan kursi roda ayahnya kan bisa muter-muter kan. Bisa kok muter-muter pakai kursi roda. Kayak bibir ayahku gitu. Ya kan khawatirnya kan dia nggak pede cerita. Ini mah damai aja biasa. Justru orang tua yang panik duluan itu. Iya, biasanya orang tua yang khawatir. Ternyata memang anak tuh kan suka jauh di atas ekspektasi kita. Kita yang kekhawatiran terlalu tinggi, tapi dia sudah bisa oke. Iya. Soalnya dulu Mbak Dian pernah ngalamin titik yang sama, pernah mohon maaf dibully karena punya ayah. Nah kalau ini anak mak sejauh ini santai, karena kita santai. Mungkin zaman dulu kan bonding tidak. Kita kan sudah banyak belajar ya. Jadi sekarang kita sudah dari sedini mungkin kita sudah bonding aja. Oh, ini ibu yang hebat nih. Mantap. Ini sekarang itu kan gerakannya ya kaki. Terus kalau ngomong emang dari lahir juga seperti ini? Dari lahir. Kalau dari lahir ke oe. Oe biasa. Sekarang bisa macam-macam. Tapi emang kalau lahir banget mah normal biasa. Kalau lahir banget, saya nggak ingin.
Nggak separah waktu habis kecelakaan Iya, ya? nggak separah. Dulu pernah kecelakaan, jadi semenjak lahir udah Cerebral palsy. cerebral palsy, terus kecelakaan. Itu gimana itu? Jadi umur 5 tahun mobil keluarga saya masuk jurang. Kok kebetulan atas Allah saya duduknya paling depan, sebelahnya supir. Supirnya banting ke kiri ya. Jadi dia paling parah. Oh karena banting kiri paling parah. Itu berapa meter ininya? Ya nggak ngitung sih kan udah masuk. Nggak sempet ngitung juga berapa meter dalamnya. Lumayan lah, lumayan. Udah kayak gitu meter ya, makanya ada kecelakaan aja tadi itu. Kecelakaan aja. Tapi kok kamu kok tahu? Aku kan diceritain ibumu. Itu satu keluarga. Nah, ya, ada ibu, ada ayah, kakak, tapi kan aku yang duduknya di depan. Yang pas masuk gini. Terus sekarang supirnya gimana? Sama keluarga semua sehat, gak ada masalah? Alhamdulillah sehat. Yang dikasih anugerah kayak gini cuma aku aja. Kenapa aku bilang anugerah? Karena dulu mungkin aku ngalamin kayak gini nangis. Tanya ke orang tuaku, kenapa aku yang dipilih kayak gini? Ya orang tuaku nggak bisa jawab apa-apa, bisanya nangis. Ternyata begitu besar aku tahu jawabannya, supaya aku bisa memotivasi orang lewat komediku yang disabilitas ini. Jadi ada anugerahnya lah Allah bikin aku kayak gini. Wih, mantap ya. Ini cara berpikir ini dari umur berapa nih mulai paham soal kayak gitu? Kan karena anak kecil kan biasanya nggak paham ya soal kayak gitu. Biasanya anak kecil tuh nangis, sedih gitu. Semenjak umur berapa punya pemikiran kayak gitu? Mungkin SMP. Jadi dari sebelum SMP tuh stres gitu? Stres. SD itu karena mengalami pembulian ya di SD itu, karena mungkin anak SD, anak TK kan belum nalarnya belum cukup ya untuk bisa menalar ini semua. Ya lewat visual aja. Jangan mau deket-deket sama Dani, nanti ketularan. Gak paham mereka. Gak paham. Terus secara visual kan aku kayak gini, terus kamu nggak cocok sekolah di sekolah negeri biasa, cocokin di SLB. Diludahin pernah. Hah? Diludahin? Didorong pernah, dipukul pernah. Itu di sekolah normal? SD biasa waktu iya, maksudnya SD biasa. Kenapa nggak nyari yang SLB kayak gitu? Nah, ceritanya dulu back to story kan, aku dulu awalnya di SLB. Oke. Awalnya sekolah di SLB, terus guru-guru di SLB bilang, ini penalarannya Dani ini normal. Sayang kalau sekolah di SD SLB kurikulumnya berbeda. Lebih bagus kalau di sekolah di SD negeri. Jadi penalaran cara berpikirnya normal. Hanya mungkin ya sakit cerebral palsy itu aja ya. Jadi direkomendasikan ke SD normal. Terus mau ke SD normal saat itu? SD biasa lah ya? Dulu nyari SD zaman segitu yang mau menerima difabel kan cukup sulit juga ya. Akhirnya begitu ada yang mau ya sekolah di situ. Begitu ada pembulian juga nggak bisa pindah kemana-mana. Dulu zaman segitu kan. Dan akhirnya cuma bisa ngadu ke mama papa waktu itu. Dan pesan mama papa yang saya ingat, dan kamu ini nggak bisa ngerubah dunia seperti yang apa kamu mau. Yang kamu bisa lakukan adalah merubah diri kamu menjadi apa yang dunia mau. Jadi mau nggak mau kan, mau kecil mau besar, nanti mungkin kecil nggak terima pembulian, mungkin besarnya dipandang sebelah mata kan, karena beda kan bisa aja. Jadi yang saya lakukan adalah ibu saya ngelatih mental saya. Cara ngelatihnya gimana tuh? Dulu sebelum dikata-katain di sekolah, dikata-katain dulu di rumah. Iya. Jadi ketika
teman saya bilang, oh dasar kamu pincang, dasar lumpuh. Saya tinggal jawab, ibu saya juga bilang itu. Kamu mau apa? Nah, jadi nggak kaget dengan Nggak itu? kaget. Oh, jadi udah dilatih dari Dilatih. sebelum masuk ke sekolah. Mungkin kalau di zaman sekarang ibu saya udah masuk lambe tulang. Itu kejam. Tapi kalau buat saya itu ngefek banget ke mental saya. Jadi saya malah bangga dengan disabilitas saya, nggak malah minder. Oh, dari semenjak SMP tapi kan saat itu? Iya. Dari sebelum SMP tetap ya down dulu. Itu gimana cara bisa lewatin itu saat itu? Iya. Nggak gampang. Kan karena SD dulu kepikiran yang aneh-aneh, mungkin di SD kelas 5, kelas 6 dulu kan. Kepikiran mau bunuh diri. Sempat berpikir mau bunuh diri. Sempat, tapi mau gantung diri aja susah. Berdirinya yang susah. Mau bunuh diri aja susah. Jadi tolong juga. kalau minta tolong orang jadinya mau bunuh diri. Ya orang lain nggak mau bantu ya kan. Nah, akhirnya curhatlah ke orang tua ngasih masukan harus gini mentalnya harus dikuatin, harus. Kalau saya di rumah pun saya dilatih untuk melakukan aktivitas secara mandiri saya sendiri. Misalnya cuci piring apa-apa, insya Allah saya sendiri. Oh, ngerjain sendiri. Justru dipaksa gerak ya? Dilatih. Jadi nggak perlu ada yang bantu-bantu di rumah ya. Mas Dani aja gitu. Kata-katanya lebih dilatih bukan dipaksa sih. Iya dilatih ya. Oh, dilatih. Oh iya. Dan jadi di rumah Mas Dani yang ngerjain. Iya. Kalau piring sih pecah semua ya. Cuman dia aktivitas segalanya. Bahkan bonding saya sama anak kan, Dani kalau mandi tuh tugasnya Dani mandiin anak. Aku nyiapin kayak sarapannya Rehan buat sekolah. Semua bajunya rapi, mereka keluar udah rapi semua, udah gitu. Jadi biar bonding dia sama anaknya oke. Jadi lebih ke anak yang pegang anak, banyaknya Mas Dani. Apalagi anaknya udah gede sekarang kan relatif lebih mandiri kan? Iya. Kebetulan hobinya anaknya sama Dani sama suka main PS. Jadi mereka udah kompak lah sebenarnya. Soalnya main bola susah. Jadi yang paling mudah manfaatin jari tangan itu ya. Belum ke Mobile Legend belum ya? Jangan. Pernah. Oh, pernah. Kalau nggak di uninstall, aku marah nih, handphonenya aku ambil deh. Kalau main Mobile Legends kan harus berjam-jam ya. Iya, terus nggak bisa berhenti di tengah jalan. Kan pilihannya milih istri apa Mobile Legend. Kalau Mobile Legend nggak bisa didorong gitu. Kalau PS kan masih bisa di skip. Iya, masih bisa di pause, atau mati masih bisa lanjut. Karena bisa di awal. Kalau Mobile Legend kan online dia ya. Iya, online. Oh gitu. Terus waktu SMP kan punya pemikiran yang berbeda. Ada momen tertentu nggak yang bikin saat itu jadi berpikir seperti itu? Karena SMP mungkin saya udah bisa memanfaatkan kondisi fisik saya, walaupun waktu itu manfaatnya aneh-aneh. Misalnya pas di sekolah, di kelas itu saya tidur, ditegur guru, kenapa tidur di kelas? Saya sakit pak, kalau nggak percaya lihat ini. Jangan ditiru ya. Sakit terus dong. Makanya kalau ada temen yang nggak masuk sekolah karena flu, saya kata-katain dulu, Mbak. Kamu tiap hari sakit aja masuk ya. Padahal sakit terus ya tiap hari ya, tapi tetap bisa maksain masuk gitu. Terus waktu di sekolah di SMP-nya SMP biasa juga, SMP negeri? Biasa. Oh, jadi kalau belajar mah normal ya? Normal. Cuman mungkin nggak bicara, mungkin agak seperti... Dani pas sekolah pakai laptop. Karena tulisannya kan nggak begitu jelas sih. Oh, kalau nulis agak kurang jelas? Kadang saya baca tulisan tangan saya sendiri. Ini apa ya gitu? Nggak tahu sama. Berarti yang pakai laptop cuman sendiri, yang lain nggak pakai laptop? Iya. Walaupun kadang dia nonton film, ya. Main game. Tapi kalau ngetik normal ya, bisa ya? Ngetik normal. Cuman kalau urusan nulis, tulisannya dokter ya? Jelek lah, iya. Jelek ya, gitu. Oke, terus dalam perjalanan itu sempat kuliah nggak? Kuliah.
Kuliah? Saya S1 jurusan Teknik Informatika. Oh, teknik informatika. Berarti dari SMP negeri biasa, SMA negeri biasa, terus kuliah juga biasa. Kuliah juga biasa. Oh, gitu. Bahkan kampus Dani aja tuh, kalau kampus kan pasti ruangan pindah-pindah ya. Kampus Dani aja lantai 2, lantai 3 gitu, dan dia pindah-pindah. Dan karena SMP, SMA, sama kuliah saya udah berdamai dengan diri saya sendiri, saya gampang punya temen. Jadi ketika saya diceng-cengin, saya dipercandain tentang disabilitas saya, kondisi fisik saya nggak tersinggung, saya bisa bercandain balik. Jadinya kalau orang-orang asik gitu. Jadi orang nggak sungkan ujungnya. Kan khawatirnya orang jadi kesinggungan ya, baperan. Ini mah enggak dari karena dari tidak SMP kan udah oke kan. Terus kuliah kan itu repot juga kan. Jauh-jauh. Dan itu kalau dari SMP, SMA, kuliah tuh dia jadi bos sih. Pasti udah punya anak buah dia pasti. Oh, serius? Yang bagian megangin tas, bagian ini. Oh gitu, ada yang bantuin. Jadi kayak bos gitu ya. Kayak ketua mafia dia. Jadi ada timnya di belakang gitu, kalau jalan di mana ada yang nemenin gitu. Kayak ada pas pampresnya lah. Karena kan orang tuanya bahkan dulu pas zaman SD kan sempat bawa ke psikolog juga kan. Makanya tetap apapun kayak zaman sekarang kita pun harus aware sama kesehatan mental juga kan. Jadi orang tuanya pun waktu dia kecil sempat bawa ke psikolog dengan progresnya, juga kan orang tuanya ngikutin saran psikolog, akhirnya dia juga SMP tuh kan jadi oke, udah berdamai sama dirinya. Oh jadi salah satunya dibantu oleh psikolog saat itu. Psikolog. Jadi lebih paham, lebih bisa berdamai dengan kenyataan lah ya, seperti itu. Karena kan dengan kamu bawa entah anakmu, kita atau siapapun, kan kita juga sekarang harus kayak lebih aware sama kesehatan mental. Karena kalau dibawa ke psikolog kan bukan berarti kamu orang gila gitu. Dan komedi adalah salah satu cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Oh, kenapa tuh seperti itu? Di saat kita udah bisa ngetawain tragedi dalam hidup kita, itu masalah hidup kita separuhnya hilang. Separuh masalah kehidupan orang adalah ketersinggungan biasanya. Ada yang gini tersinggung, ada yang gini tersinggung, jadi berat di hati sendiri. Ya sisanya adalah kalau ketersinggungan hilang itu separuhnya udah jalannya udah enak lah. Separuh masalah hidup orang lagi adalah duit. Iya. Bakal kesinggung kan. Jadi selain urusan kesinggungan, urusan duit ya masalahnya ya, separuhnya lagi ya. Bahagia nggak bisa dibeli pakai duit sih, tapi kalau nggak punya duit nggak bisa. pusing juga sih kan. Iya, segala sesuatu butuh duit tapi. Nah jadi cara disalurkan ke dalam komika itu ya, komedi ya. Dan rumus komedi sebenarnya tragedi plus waktu sama dengan ketawa. Kita butuh waktu untuk menertawakan komedi tersebut. Nah, waktu itu setiap orang berbeda-beda. Mungkin kita sudah bisa menertawakan komedi itu, orang yang dengar belum. Itu yang bikin tersinggung biasanya. Iya. Contoh kayak waktu saya kan anak tunggal, ibu saya meninggal waktu saya lulus S1. Ayah saya pas kita mau lamaran ya, saya meninggal. Itu awal saya nikah sama Dani, kalau di roasting, pasti aku yang kesinggung gini-gini. Waktunya. Tapi dengan Dani ngajarin segala macam, ngeliat di momen yang pas saat kehilangan kedua orang tua kan tuh berat banget ya. Di momen yang pas saya sudah bisa berdamai, saya bisa jadi materi kayak sama Dani. Ya kita berdua tuh pasangan yang ibarat kata doanya lini teratas nih kayak dikabulin, karena Dani difabel, saya yatim piatu. Jadi kalau ada yang bully kita kalau doa lumayan loh. Lebih mudah dikabulkan. Dia bercandaan kayak gitu. Saat saya sudah berdamai, ternyata itu lebih ringan ya. Karena pada saat itu belum bisa nerima. Tapi saat pelan-pelan, saat waktunya oke, tepat, ternyata saat mengungkapkan ke orang dan orang tertawa, terhibur dengan cerita kita tuh kayak plong, lega ya. Itu kayak salah satu healing. Kayak menulis, bercerita itu kayak oke untuk kayak ngatasin trauma atau apa. Bercerita dan menulis itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi trauma hidup kita. Tahu dari mana
Psikolog pun. Oh, psikolog. Psikolog dan pengalaman pribadi kita juga. Dan enaknya lah komedi itu orang dengernya kita bukan sedih. Kalau dengernya sedih kan kita bukan sedih. Ke bawah sedih ya. Iya. Kalau kita kayak ketawa damai sama-sama, oke, akhirnya semua jadi kayak lebih. Apalagi dengan komika orang ketawa, orang seneng, kita dapat duit. Iya. Makin seneng lagi. Iya, jadi udah kitanya healing buat sendiri, terus kita juga ngerilis ya tadi ya healing, terus dapat duit juga kan dari situ. Triple combo jadi. Triple combo ya. Itu komedi itu berawal dari, kalau komika ya berawal dari keresahan masing-masing sih. Itu bikin materinya gimana? Kan Nah, agak lama katanya. Kalau setiap komik ada treatment Beda-beda. masing-masing. Biasanya sih kalau komika lewat jalur open mic mencoba materi dulu sampai materinya bener-bener fix, baru itu dibawain, bisa dibilang materi jadilah. Mungkin kalau saya ya sebulan, kalau bener-bener yang jadi full sejam gitu. Persiapannya sampai sebulan kayak gitu. Jadi dites dulu open mic sedikit-sedikit gitu, materinya diuji, kalau kelihatan oke, baru. Tapi kalau open mic itu depan banyak orang juga kan? Banyak orang juga. Oh, tapi kalau nanti digabung, tapi kalau open mic parsial-parsial gitu ya. Kalau digabung nggak jadi, itu udah pernah gitu, nggak gitu. Kalau gabung special show, biasanya stand up comedian punya special show-nya masing-masing gitu. Dan ini terakhir special show tuh 1 jam, hampir 2 jam ya ngambil special. 2 jam. 2 jam ngomong itu. 2 jam. Karena pelan juga kali ya. Iya, mungkin. Terus ada jedanya juga. Oh iya, break dulu kan. Jadi waktu itu sama saya juga sih. Jadi sebenarnya saya memberikan jeda dia untuk beristirahat juga, terus kayak gitu. Kalau kami pas tadi kan selain stand up comedian motivator juga. Biasanya kalau motivator pun kita berdua. Nah, karena itu sama-sama memberikan space untuk dia berhenti dulu, aku ngomong kan dia jeda istirahat juga kayak gitu. Oh, maksudnya jadi duet. Duet. Biasanya manggil kita kalau motivasi pasti berdua. Kalau motivasi ya, kalau lagi stand up comedy sendiri kan. Sendiri. Tapi kalau lagi motivasi, misalnya lagi diundang lah sama kampus atau apa gitu. Biasanya berdua. korporat. Beli satu dapat gratis satu lah istilahnya. Karena kalau stand up kan biasanya hanya 10 sampai 15 menit, sedangkan kalau motivator kan kita talk show 1 jam. Bisa 1 sampai Iya, 2 1 jam. Habis ngomong udah gitu disambung dulu sama Madian, mempertegas lah cerita Mas Dani seperti itu, gitu. Jadi collab gitu jatuhnya ya. Ya. Tapi pernah jadi komika apa? Pernah. Pernah. Beberapa kali sih. Kayaknya berapa kali ya? Berapa kali? Wah, ketularan. Karena emang awalnya hanya rilis, karena benar kan stand up comedian itu kan suka keresahan. Jadi apapun yang kita lihat dan mungkin kalau di sini sudah beberapa kali ngundang komika ya, kayak ada Davi Sumbing itu biasanya semua tuh punya keresahannya masing-masing, punya genrenya masing-masing kayak gitu. Ada yang kayak contoh Indra Firmawan, dia materinya absurd dan kadang memang pengalaman dia sendiri. Atau kayak Dani, orang lebih ngomong kayak dark joke, karena kan lebih gelap, karena disabilitas kan masuknya ke dark kan. Iya, areanya. Setiap kayak observasi kayak Mas Gilang Baskara sama Bang Adri itu dia. Cing Abdel juga Observasi. Kadang kalau yang observasi, contoh bahkan dia makan bubur tuh udah bisa jadi materi. Maksudnya kayak gimana sih observasi itu? ngelihat sekeliling. Kayak contoh ya bubur. Ada tuh materinya Bang Adri kalau nggak salah. Kayak bubur tuh ada orang menuker antara kacangnya nggak usah tapi ayamnya banyakin ya apple to apple dari mana tuh, itu udah bisa jadi keresahan dan jadi materi yang lucu banget. Oh iya. Dan Ada tim aduk, ada tim apa? Itu juga bisa kayak gitu jadi, ya. Kalau observasi itu kadang hal-hal kecil di lingkungan tuh dia bisa jadi materi. Jadi genrenya stand up comedy pun berbeda-beda tergantung ya. orangnya. Iya. Terus marketnya pun biasanya berbeda-beda juga, tapi ada satu irisan. Kayak musik lah. Ya kayak genre musik lah. Oke. Kalau pertama kali tertarik ke komik ke apa komika ya sebutnya ke komedi ya, stand up comedy itu kapan tuh? Kan itu kuliah ya tadi ya. Waktu kuliah itu saya diajak temen lihat show-nya Anas Prakasa Menemelek dulu. Menemelek kok tarik dia ngomongin dirinya sendiri yang Cina, ditertawakan banyak orang di depannya dengan dia yang ikhlas ditertawakan. Itu menjadi kan menarik kalau kita tertawa sama-sama daripada ditertawakan di belakang kita.
Jadi kan lebih lega lah istilahnya. Jadi orang bahagia, kita juga bahagia. Terus pertama kali stand up open mic ya, berarti ya stand up komedi mungkin di grup kecil dulu kan ya, Di komunitas. ya, open mic ya sebutnya. Iya. Ketika open mic pertama kali gimana tuh? Pede atau gimana? Pertama ya deg-degan pertama. Alhamdulillah open mic pertama kali itu lucu. Langsung Diterima. langsung pecah, langsung bisa diterima masyarakat, langsung semangat nulis materi yang baru-baru lagi. Itu Dari situ. Terus di Suci kan ya. Apa dia langsung ikutan audisi ya? Iya. Langsung terima atau memang sempat gagal apa gitu? saya itu waktu dulu Suci 4 ikut audisi Suci 4 lolos dapat golden ticket istilahnya. Golden ticket tapi nggak dipanggil ke Jakarta. Cuma dipanggil waktu jadi bintang tamu di grand final Suci 4 waktu itu. Akhirnya nyoba lagi. Masa yang normal aja bisa, aku yang kayak gini nggak bisa. Dan nyoba lagi di Suci 5. Dia keterima jadi finalis, dipanggil ke Jakarta. Di Suci 5. Di Suci 5. Oh, langsung ke Jakarta. Iya. Karena udah pegang golden ticket itu. Terus dipanggil ke Jakarta. Terus setelah megang golden ticket kan juga tunggu di telepon. Setelah ditelepon Mas Dani ke Jakarta. Oh, jadi langsung ke Jakarta. Tapi yang tempat audisi di Malang berarti saat itu. Saya Surabaya dulu. Oh, di sini di Surabaya. Di info langsung ke Jakarta berangkat. Masih sendiri kan, belum nikah kan? Saya masih belum nikah. Dulu ada teman saya mulai SD itu, dia setia jadi teman, dampingi saya kemana-mana lah. Ada satu orang teman dari SD Dari SD. yang menemani ketika dibully pun dia jagain lah ibaratnya. Terus begitu saya menikah, dia baru mau nyari pacar lah. Hah? Berarti sebelumnya dia belum nyari pacar. Belum. Jadi pacarnya masih Kalau dia tuh kayak apa ya? Sahabat, benar-benar sahabatnya Dani banget lah. Jadi bahkan kalau kayak dia sekarang udah punya istri, Iya. kita masih sering jalan bareng sama misalnya istri berempat. Kalau kita aja nganggap kalau mereka sama-sama bete ya, udah sana sama sahabatmu sana lo pergi jalan-jalan kemana lah kalau dia lagi bosan atau lagi bete. Istrinya pun gitu, "Udah, kamu tumpuk sana jalan sama Dani." Bahkan mungkin kesukaan Dani yang lebih paham daripada kita istri-istrinya, ya mungkin mereka berdua karena sahabatan mereka benar-benar dari kecil. Oh, lebih paham. Temannya siapa namanya? Jainul. Zainul. Dia lebih paham Paham. daripada istri. Karena dia berteman berarti berapa? 30 berapa tahun sama sekarang? Berat saya 31 sekarang. 29 tahunan ya. Aku dari 7 umur 8 tahun. 31 kurang 8 tahun berapa, Mas? Berarti 23 sama Sekitar 23 tahun. segitulah ya. 23 tambah 8 kan 31. Iya. Selama 23 tahun bersama. Iya. Sekolah sama. Sekolah alhamdulillahnya Kuliah beda doang kuliah. kuliah beda doang. Beda jurusan. Oh, tapi masih menemani selama break dia datang nyamperin. Dia udah punya sahabat juga kan dibilangin dia kayak mafia. Jadi jadi tuh lucu kalau ada temannya Dani seandainya datang nih kayak teman SMA, wah Mbak dulu kita semua nih kayak anak buahnya Dani babu katanya. Loh kok bisa? Jadi kata mereka, aku tuh semua kasihan sama Dani ya. Ternyata kita yang lebih harus dikasihin kayak dia kayak gitu. Oh iya gitu. Jadi dia udah selalu punya. Alhamdulillahnya memang kan Allah pasti kasih. Betul. Bantuan Orang-orang baik di orang-orang sekitarku. Mungkin kalau SD Walaupun kan ada yang jahat. lebih visual pasti ya. Mungkin SMP SMA sudah bisa mulai menimang mana baik mana enggak gitu. Tapi itu kan tergantung Mas Dani juga sebenarnya. Kalau Mas Dani nggak baik atau tidak memberikan kesan yang bagus buat teman-temannya kan belum tentu mau punya ya kayak anak gua gitu kan. Dia sampai ya kan kasihan sebetulnya saya kasihan kan. Ya kan kalau Mas Daninya jengkelin kan kita jengkel sama Mas Dani nih. Gak mau orang nemenin kan. Nah, ini kan punya nilai nih yang dirasa sama orang, oh gua mau bantu gitu. Ya alhamdulillah ya. Nah ini 23 tahun.
bersama. Luar biasa ya. Tapi masih sering komunikasi sama. Masih sampai Kayak sekarang. kemarin anak saya ulang tahun pun kita masih kumpul, masih sering kita telepon gitu. Alhamdulillahnya silaturahmi nggak keputus, masih temenan sampai sekarang. Masih sahabatan dia berdua. Silaturahmi lanjut terus. Kalau- Tapi nggak pinjam 100 ya. Kalau pinjam sana mungkin udah kan dari dulu. Dia kayak termasuk salah satu sahabat tertulus Dani pasti. Oh, dan dia baru pacaran setelah Ini kah? Mas Dani nikah. Jadi kayak udah tugas gue udah beres lah. Ibaratnya gitu. Baru gua nyari. Bisa ya ada kayak gitu ya. Setulus itu ya. Gak mudah ya dapat dalam perjalanan hidup ada orang yang bisa seperti itu. Karena saya aja nggak punya yang kayak gitu. Karena ke Jakarta dia nemenin berarti. Nemenin. Kompetisi Di kompetisi pun waktu di karantina dia ikut karantina. Itu udah punya duit ke Jakarta sendiri atau gimana itu? Kan dulu dibiayai sama di cover semua sama Kompas kan. Oh, di cover. Karena sebagai penyelenggara kan dia nyiapin pesawat, nyiapin hotel, Termasuk akomodasi. makan. nyiapin asrama. Oh, buat berdua berarti kan saat itu ya. Gua nggak bisa kalau nggak sama Jeno. Gua nggak bisa nggak sama Jeno kan. Ditemenin. Pertama kali naik pesawat berarti itu. Enggak. Enggak juga. Oh, pernah waktu kecil. Benar waktu kecil. Oh iya kan Bapak ini ya pindah-pindah itu ya. Oh. Ya artinya ini kan sama temen ya ditemenin dan menemani ya. Teman-teman. Keren. Nah sekarang kan sering udah udah sendiri kan Mas Dani kan udah sama istri berarti sekarang ya. Lanjut. Kalau sekarang banyak aktivitasnya apa selain di Kita pernah nulis buku, kita pernah Nyanyi lagu rap dan lagu rap, Oh. kita pernah bikin usaha juga di Malang kan. film dari juga ada. Main 3 film. film? Tadi bentar nulis buku apa ngetik buku? Ngetik sih. Nulis nggak jelas kan resep dokter kan. Yang baca juga bingung. Enggak, dia habis nulis panjang lebar. Tadi nulis apa? Auditornya bingung gitu. Iya, berarti nulis buku. Udah publis. Udah. Apa nama bukunya? Ketika cinta tak mengenal kata cacat. Sama Dark Side. Oh, dua buku. Kalau ketika cinta berarti ngebahas istri. Ngebahas. Awal sampai Perjalanan. Itu terus Nggak jalan juga sih. ah? Nggak jalan juga. Perdorongan sama istri ya. Nah itu mengetik buku lah kan. Yang kedua itu tadi apa nge-rap. ada rap. Bukan ngerepotin ya. Nge-rap gimana? Rap yang ada lagu saya di YouTube judulnya Relax. Relax ya. Oh, relax. Bisa ya? Bisa. Bisa. Tes. Oh, mau tes? Dikit aja. Dikit aja masalahnya. Satu beat. Yo. Terus satu beat. Udah. Karena dikit aja. Coba 5 menit. Saya kan tahu satu beat kirain saya agak satu rap gini. Ternyata iya doang. Aduh. Sama ada usaha. Kecil-kecilan. Usahanya apa? Ada kecil-kecilan, ada kayak makanan. Ada warung makan. Kayak gitu-gitu. Nama usahanya apa? Biar siapa tahu nih. Warung makan 2,5 legenda. Ada 2,5 legenda, ada PK Pawon Yangkung namanya, ada di daerah Malang gitu. Berarti dua bisnis ini ada di Malang. di Malang. Ada gesos. Ada gesos. Wah, alhamdulillah ya. Itu arah ke Batu kalau yang itu. Daerah Batu, Batu Malang ya, di atas ya, puncaknya lah ya. Puncaknya Bogor lah ya. Ya, kayak Tengah-tengah. kayak kalau di sini Bogor. Nah, Kalau di Malang kan Batu ya, dingin kan di sana kan. Iya. Oh. Kalau panas berarti ada rupanya kebakaran. Ya, karena bukan panas banget itu. Panas tuh omongan tetangga kan. Ya, itu dia ya. Kesinggung tadi ya. Oh, jadi sekarang ada kegiatan bisnis, ada tadi nge-rap juga, terus bikin konten YouTube. Konten Bikin. YouTube, konten IG, konten Lebih TikTok. fokusnya di IG sama TikTok. Mungkin YouTube short sekarang saya fokusnya, soalnya waktunya kan dikit.
Oh, lebih singkat juga ya. Terus kayaknya sekarang lebih cepat kayaknya orang algoritmanya untuk apa namanya short Short kayak ya, lebih cepet betul. Yang viewsnya banyak terus kan kalau Lumayan. short. Beda kalau YouTube kan dia orang benar-benar perlu niat kan, kalau yang long ya gitu. Terus kalau sekarang masih aktif kan jadi komika kan? Masih karena mungkin jadi komika itu hal yang nggak mungkin saya tinggalkan karena saya bisa ngerilis semua masalah saya lewat komedi itu. Kalau bikin materi ya, itu gimana tuh? Kan lama-kelamaan habis juga kan? Iya. Nyari lagi terus. Selama kita hidup mungkin kalau komika nggak pernah bakal habis kalau dia selalu produktif. Karena pengalaman kita selalu nambah. Bahkan kalau kita bikin konten, kalau lagi nggak ada ide, ada endorser atau emang kita harus upload konten, jalan aja sih. Ngalir Kayak, aja. Kalau di Malang kayak mau driver, kalau di Malang terus muter. Bahkan saya udah bawa videographer saat di jalan gitu tuh kalau udah kepikiran baru kayak contoh konten drive-thru salah satu makanan atau ngisi bensin pakai kursi roda itu karena kita jalan nggak ada ide lihat pom bensin bikin konten di sini kayak gitu. Oh, jadi kadang pop up di jalan ada ide langsung gitu dikerjain. Kalau nggak bisa diem di rumah aja sih ya. Yang penting selama kita hidup terus aktivitas, kecuali kayak bener-bener kayak mengurung diri di kamar aja. Ya. Itu kalau dapat idenya. kecuali kalau di kamar terus susah dapat ide. Kalau keluar ada gitu ya. Kita interaksi sama orang bisa jadi materi. Jadi berinteraksi sama orang ada materi baru lagi, ketemu tempat baru gitu ya. Misalnya interaksi orang itu tingkahnya kok kita lihat agak aneh. Udah ketemu kursi disabilitas tapi yang duduk malah bukan orang disabilitas, itu kan kita nggak bisa tulis. Kalau bikin kayak gitu kayak gimana sih? Maksudnya kan saya nggak hafal ya, siapa tahu sobat kalian pengen belajar juga nih. Bikin materi itu kayak gimana sih biasanya tahapannya? Kalau saya ya, kalau setiap komik kan beda-beda treatmentnya. Kalau saya pertama tulis aja keresahannya dulu. Cari keresahan dulu. Okay. Tulis keresahannya dulu, nanti bisa diambil garis besarnya jadi premis. Premis itu kayak judulnya. Misalnya judulnya premisnya tentang kursi kebalik. Keresahannya kok bisa sih warung makan kursinya nggak didudukin semua dibalik satu. Gitu. Kita pecah lagi jadi kenapa kok bisa dibalik gitu. Gitu sih. Oh, jadi ada turunannya dari situ. Jadi komika tuh semuanya nulis dari keresahan sih. Jarang gak ada mungkin yang nggak ada emang bener-bener apa yang mereka alamin. Karena saat dibawain kalau itu emang kenyataan dari diri lebih relate dan lebih enak gitu bawainnya. Jadi saat dia tiba-tiba ngedon pun kan mereka bakal dengan santai menceritakan kan kalau tiba-tiba ngeblank karena kan emang pengalaman pribadi mereka. Oh, jadi ada kalanya ngeblank ngalir aja gitu ya, karena emang pengalaman pribadi gitu. Tapi kan kalau pengalaman pribadi ya ada kalanya dalam tanda petik habis juga yang lucu gitu ya, yang lucu ya, maksudnya ujungnya nyarinya lagi tetap. Ujungnya nyari lagi. Kadang kita liburan jatuhnya nggak liburan, apa ini yang lucu? Karena di jalan pun kayak ketemu ibu-ibu, contoh ibu-ibu sen kanan belok kiri itu kan jadi suatu hal bisa resah kita. Makanya kan komika tuh macam-macam kayak bisa dari observasi, pengalaman pribadi, apa yang dia lihat gitu. Jadi kan dari berbagai angle juga bisa ya. Kalau mentok di dark jokes misalnya nyari yang lain dulu gitu. Tapi memang Mas Dani lebih banyak ngomongin dark jokes ya. Karena keresahan dia sebagai disabilitas ya, contoh dan dia bilang dia kalau kita ke bandara atau apapun itu pasti kursi-kursi tulisannya gambar kursi roda apa ibu hamil rata-rata yang dudukin kan bukan penggunanya. Oh iya. Ada kursi disabilitas yang dudukin tas koper. Iya sih. Tas koper gak punya kaki kan bukan disabilitas. toilet disabilitas kan rata-rata bukan disabilitas yang masuk. Kadang yang disabilitasnya malah diomelin loh kan emang ini punyanya disabilitas. Kan jadi resah, jadi materi. Pernah ngalamin emang seperti itu? Sering. Hari-hari kita ngalamin gitu, sering sekali. Memang Indonesia belum, bukan Indonesianya sih, lebih mungkin orangnya kali yang lebih nggak aware. Sudah ada tulisan logo segede gitu, ya udah emang nggak peduli. Awareness-nya kurang. Dan jadi apa namanya cuek ya, tidak peduli dengan sama. Padahal
Kalau yang kasihan, apa yang peduli dan itu ada juga, banyak juga kan. Ya kalau saya maunya mungkin mereka iri jadi disabilitas kan Khusus ya? fasilitas khusus. Tapi masih jadi disabilitas. Setelah orang kan kadang kalau ketemu saya, wah yang sabar yang apa. Tapi mereka nggak tahu loh. Jadi istri seorang dari disabilitas tuh banyak enaknya loh. Contoh, ya kayak toilet ada khusus. Dan kami kalau bandara, iya dong, saya ikut ngalamin fasilitasnya Dani. Kalau bandara itu kalau disabilitas itu ada fast track, permainan. Terus kalau masuk pun kita paling pertama dulu. Oh iya, pakai masuk bisnis. pesawat. Iya bener. Tidak semenyedihkan itu, menyenangkan loh. Jadi tergantung sudut pandang kita ya. Betul, malah banyak hal-hal yang menyenangkan, malah asik dapat fasilitas khusus yang emang gitu. Makanya kalau jadi disabilitas jangan diratapi lah, dinikmati aja. Nah, itu pesannya tuh Sobat Kang Ridwan. Jadi disabilitas itu satu anugerah bahkan tadi dibilangnya. Daripada diratapi lebih baik dinikmati dan syukuri ya. Karena menurut saya jadi disabilitas itu pilihan. Kenapa? Soalnya nggak semua orang bisa jadi disabilitas. Nah, jadi anugerah ya. Daripada kita bersedih ya, lebih baik kita minum dulu sama makan dulu roti ya. Nah, ini nih kita ada produk nih. Ada apa aja, Yanto? Nah, ini ada produk roti nih. Mas tadi mau nyobain yang mana nih, Mbak? Yang ada sosisnya mungkin. Ada sosis itu ada. Mbak mau yang mana? Ini berdua aja deh. Oh, berdua ini gede ya. banget soalnya biar romantis Siap. biar. Soalnya besar ini. Iya. Kalau di depan layar makannya kecil, jadi Iya. kalau nggak di depan layar udah semua saya makan. Berarti ini kemana-mana Mas Adi selalu ditemenin ya sekarang? Iya, berdua. Jadi kalau event-event pasti berdua tiketnya. Tapi tiketnya tetap dua kan? Tetap dua pasti. Kirain jadi Ada satu. di ban, ya. Apa nggak Dani duduk di kursi roda ya kan? Taruh di bawah. Terima kasih. Nangin ya. Ya kirain kan kayak tadi kan bisa jadi satu. Ini apa namanya fasilitas kan menikmatin. Nanti kalau tiket mah tetap ya. Tetap dua. Dampingin. Walaupun Dani udah bawa kursi sendiri loh padahal ya harusnya di diskon ya. Iya. Ya itu kan banyak ya tempat parkir ada di bandara juga ya. Pagi yang kelas Fast internasional ya. Fast track ya di bandara ya dapat fast Enggak, track. Indonesia pun fast track kok. Oh, pertama kali masuk langsung. Sorry, kalau Halim nggak ada, tapi kalau Sweta ada ya kayak khusus buat ibu hamil, disabilitas nih sudah ada kayak jalannya sendiri. Saat mau di-checking itu. Oh. Luar negeri, mana ya? Singapura. Oke, sama ya. Ngantrinya sama kok. Enggak, lebih cepat aja. Lebih cepet. Kita pernah ke Makkah pun sama lah. Jadi Mas Dani yang ini rombongan di belakang 5. Iya. Saya rombongan. Bisa gitu ya? Imigrasi pun gitu. Nah, Bisa gitu? keluarga gitu. Ya, tapi jangan banyak-banyak banget ya. Imigrasinya ngomel juga ya. Tiba-tiba 15 orang. Jadi pas kalau kita keluar negeri pun kalau di imigrasi biasanya kita masuk room. Karena kan khusus disabilitas, jadi nggak ngantri yang fast track gitu kan enak padahal. Dinikmatin aja sebenarnya. Ya. Itu dulu waktu saya jadi keingetan ya, waktu itu umroh ya, apa haji? Umroh. Umroh bersama. Nikahnya di sana. Nikahnya alhamdulillah di Mekah. Di Mekah. Itu berangkat keluarga berarti ke sana. Keluarga besar. Oh, jadi umroh bareng sekalian ke sana. Kalian umroh bareng. Emang Kalau yang waktu itu kan ayahnya Dian meninggal. emang saya sudah ada tujuan sama ayah tuh kayak nabung buat umroh. Tapi pas mungkin sudah berasa kali ya. Ternyata sama Mas Dani udah kayak nitip. Habis itu kan saya anak tunggal. Habis itu pas hari mau lamaran, itu ayah saya kayak udah berdoa gitu kan, saya lagi kayak nyapu di depan, ayah saya berdoa kayak kata sih berdoa, terus tiba-tiba panggil saya kayak udah kayak pesan-pesan deh, kamu harus apa namanya nanti ayah sama ibu di atas kayak udah doain, ya udah kayak udah pesan-pesan gitu lah. Terus saya keluar, tiba-tiba ayah saya tiduran kayak udah pingsan gitu. Kan saya cuma berdua di rumah, saya udah manggil tetangga saya, tolong kan ayah saya badannya besar. 7 menit lah, langsung nggak ada gitu. Oh, jadi sempat ada ya? Sama 7 menit itu masih ada? Masih tiduran tapi masih bisa ngobrol? Enggak sih, cuman tiduran, cuman kayak kasih tanda, saya kan di depan kayak tangannya nepis botol di sampingnya mungkin biar saya tahu kali ya. Dan untungnya tuh kan lagi libur, memang saya di rumah, saya lagi nggak kerja gitu. Jadi 7 menit lah gampang banget, ayah saya maksudnya tidak merepotkan apa, jalannya Proses dimudahkan. lancar, alhamdulillah. Itu pun kita udah hampir sempat putus ya pasti, karena kan ayah saya kan difabel.
walaupun disabilitas nggak mungkin dong tiba-tiba sama-sama disabilitas kayak oh ayo welcome to the jungle kan nggak mungkin langsung kan gitu. Kita balapan kursi roda kan nggak langsung gitu juga kan. Pasti orang tua tuh udah wajar lah, dia pasti ada penolakan nanti kamu gimana gitu pasti. Setiap orang tua kan pengen yang terbaik buat buat anaknya dan anaknya. itu nggak salah. Oh bapak tuh kan sempat agak Pasti, ada pasti. petik sempat nolak. Pasti Kenapa kamu mau sama Dani gitu? Karena kan dia tahu susahnya jadi disabilitas kayak apa gitu. Terus kita yakinin pelan-pelan. Kayak Yakinin. sana Dani mau mau ada di TV nih, aku bridgingan dulu kayak ini udah mau tampil, oh iya ini orangnya baik loh ya kayak pendapatannya bagus. Tunjukin bisa berkarya. Ini jago jualan kayaknya. Jangan saya dulu, Iya. saya ngurusin AdSense Google Iya, gitu-gitu. jaga dulu. jualin ke apa? Ke ayah kan. Ya ini bagus Jadi, nih. kalau anak-anak muda pada kayak minta restu jangan terlalu hard lah ya, maksudnya pelan-pelan, pelan-pelan. kenalin temen dulu. Oh kayak itu gitu. triknya ya. Iya. Triknya supaya bisa diterima sama orang tua kita, ditunjukin yang bagus pelan-pelan. Jangan tiba-tiba bawa ke rumah gitu ya. Ekstrem kan kalau anak zaman sekarang mungkin ya Iya, gitu. iya. Pendekatannya halus dulu kayak gitu. Setelah yakin oke, setelah saya meninggal keluarga besar saya kan nggak tahu dong, pasti kayak Pak Ade saya pun ada yang nangis-nangis atau gimana sih kamu dulu, ibu saya kan sempat stroke, ayah saya difabel kayak kamu dulu merawat ayah, ngerawat ibu, terus kerawat suami. Kapan kamu bahagianya? Oh, pasti kan saya goyah juga. Oh sempat goyah berarti ada kepikiran lah ya. Pasti putus kah atau gimana? Cuman itu kan saya ngedrop banget soalnya saya anak tunggal. Ibu sudah meninggal, ayah sudah meninggal kan kayak dulu, wah udah hancur banget lah saya banget, udah ngedrop banget ya anak tunggal. Cuman dia ngeyakinin saya kayak kalau kamu mau putus nggak apa-apa gitu. Cuman kalau kamu mau sama aku gitu, aku tuh emang nggak sempurna, tapi aku janji pasti bakal nyempurnain hidup kamu gitu. Wih, dalam banget. Kan baca kupan istilahnya. Berjari. Dulu pujangga kita dulu kita out dulu pacaran kirim-kiriman puisi gitu. Wih. Betul. Terus tuh saya pikir kalau calon imam saya aja sekuat itu kenapa saya enggak gitu. Dia ngalamin hidup yang jauh lebih sulit dibandingin saya tapi dia kuat. Saya yakin dia bisa jadi imam yang kuat buat saya. Jadi kalau orang bilang dia orang terlemah di bumi, tapi kalau orang tahu dia adalah orang yang menguatkan saya sampai kuat detik ini. Kalau nggak ketemu Dani aku nggak tahu deh kayak apa, udah sendirian kayak gitu, udah hilang pegangan hidup kayak gitu. Sampai berkaca-kaca. Karena dalam ya, maksudnya artinya pengambilan keputusan ya, dan sampai sekarang nggak nyesel kan? Alhamdulillah, karena dan saya selalu bersyukur sih sampai detik ini. Emang karena apa ya? Pasti dalam hidup pasti udah sesal kayak harusnya dulu aku tuh kerja lebih bener ya, bisa bahagiain ayah ibu ya. Kayak ibu aku kan nggak ngerasain aku kerja karena lulus kuliah ibuku meninggal. Tapi jawaban suami saya itu yang selalu jangan pernah nyeselin kayak gitu-gitu, karena kata Dani bener sih, nggak tahu aku Saya beranggapan itu takdirnya kamu jalani adalah takdir terbaik dari Tuhan untuk kamu. jadi sekarang takdir yang kita jalanin itu sudah dari Allah dikasih yang terbaik. Jadi kamu udah nggak boleh sedih, Allah pasti bakal kasih yang selalu terbaik. Udah pasti ada, kalau ada masalah pasti Allah, Tuhan udah kasih jalan keluarnya di depan kita nggak pernah nyangka jalan keluarnya itu kayak apa. Tinggal pertanyaan kita mau nggak gitu ya lewatin itu. Karena pasti bakal dapat pengalaman sama Dani. Wah, alhamdulillah semua semakin ikhlas tuh perjalanan makin dipermudah sih semuanya. Bahkan kadang kalau kita pengen apa baru ngebatin aja tuh Allah pasti bakal kasih jalan. Oh, ada ya. Sehari-hari kita alhamdulillah kita ngalamin hal-hal kayak gitu sih, alhamdulillah. Ya ini bersyukur juga ya, Mas Dani punya istri yang luar biasa menurut saya ya, Mbak Dian ya. Nggak gampang punya dari awal kan udah menerima Mas Dani apa adanya. Terus dan alhamdulillah kan bersyukur justru kan dengan Mas Dani ini banyak petualangan-petualangan yang tidak dikira ya. Salah satunya fast track itu ya. Iya. Makanya kalau ibu-ibu kalau ketemu meluk pasti kan ya, yang sabar ya. Hidup kita lo bahagia-bahagia biasa. Malah indah-indah aja, cuman kan wajar lah. Karena orang kan biasanya selalu ngelihat dari luar dan pasti pikirnya kasihan ya. Padahal hidup kita fan-fan aja sih. Malah happy-happy aja. Yang terus orang biasanya tanya ke istri, kamu punya hutang berapa ke Dani? Oh iya lucu gitu. Iya. Pasti orang tuanya Mbak Dian berhutang dengan orang tuanya Mbak Dian. Orang tua saya tinggal di mana, orang tuanya Dani tinggal di mana. Asal orang-orang tahu ya, ini Mbak duluan. Iya, rasanya karena
Dan ini main psikologi soalnya. Jadi dia waktu kenal aku dia gini, aku tuh nggak berani nembak cewek soalnya dulu pernah diludahin, dikatain gila. Oh kan psikologis tuh dia. Pintar-pintar dia nyebar jaringnya. Itu trik ya. Trik biar ceweknya nembak duluan gitu ya. Nembak kayak gitu. Kamu mau nggak jadi cewek, jadi cowok aku nih gitu. Tapi aku mau kalau aku tuh dulu dapat Dani itu istilah kata aku udah berdoa sama Allah udah kayak keikhlasan kayak tulus. Aku kalau mau pacaran mau yang serius aja udah, aku udah capek kayak pacaran atau apa gitu. Jadi pas sama Dani kalau mau kita serius ya udah pacaran kita berapa bulan ya? Hanya berapa bulan, terus kita mutusin 2 bulan nikah ya kan. Ayah meninggal sempat break dulu kita 3 bulanan lah. Terus kita akhirnya putus aja nikah. Tapi jaringnya kan udah banyak ya. Cinta ya dia udah nebarin itu. Jadi dia kan pacar kedua kok, bukan pacar pertama Dani kok. Oh iya. Oh dia bad boy loh gitu. Pacarnya banyak loh dia. Aduh, luar biasa. Itu mungkin dia skillnya itu ngelatih apa kata-kata apa cinta. Bujangan apa? Bujangga. Aduh, keren. Nah, tapi jadi pramugari loh Dani. serius? Bad boy di mana Dani? Dibongkar semua nih. Tapi kan dulu. Kaki itu mana aja tahu, kamu belum tahu. Dibuka di sini ya. Nanti nih khusus ya. Khusus ya. Waduh, ternyata tidak dikira ya. Jadi sebetulnya bukan hambatan seperti difabel ini. Artinya kalau kita berpikir bahwa itu anugerah dan kita mencari cara untuk mendapatkan hikmah dari perjalanan itu ya selalu ada ya. Dan luar biasa kan, alhamdulillah kan sekarang dari segi pendapatan ya bersyukurlah alhamdulillah ya nggak kekurangan gitu kan. Anak juga normal kan gitu ya. Terus rumah tangga juga kan damai-damai kan, bahkan Mbak Dian sendiri ya alhamdulillah kan gitu, bersyukur. Kadang berantem kita lo cuma konten, maksudnya kayak ini harusnya gini revisinya nih, enggak nih gini. Kita cuma ngebahas udah habis itu udah gitu kan, jatuhnya teman sih kita ya mungkin karena hobinya sama-sama suka stand up. Tapi kalau orang anak-anak muda kayak semua cari sama enggak sih? Nikah itu kan menyatukan dua perbedaan. Kayak selera saya Korea-Koreaan, dia Jepang. Suara musik kita berbeda. Ya nggak mesti harus sama. Saya lebih suka rock, dia lagu saya Korea semua gitu. Saya suka nonton, bahkan dia rela nemenin saya nonton konser Suga BTS, dia ikut nonton. Oh, nonton konser langsung? Langsung nonton. Dapat fast track lagi? Fast track dong. Kenapa saya ajak Dani? Karena saya pernah gitu. Dan di depan kan kalau masuk kan tuh. Gak depan banget tapi ditinggiin panggungnya. Iya. Depan artisnya langsung. Iya kan kalau normal kan agak dari jauh kan. Ini dekat ya. Walaupun nggak tahu, ikutlah aku biar gampang jadi. Aku masuk dikawal, masuk jalan enak gitu. Tujuannya itu. Dia nonton konser Jepang pun saya temani. Bisa membaharkan dengan baik lah. Siap. Kolaborasi yang oke ya. Mantap nih. Ini saya minta tips buat teman-teman ya. Mungkin dari Mas Dani dulu ya. Kira-kira apa nih tips supaya mereka termotivasi ya, terutama teman-teman difabel mungkin yang masih berpikir yang beda gitu ya. Gimana Mas? Untuk kalau saya sih, kalau bagi kalau tip sehat sih saya nggak punya ya. Olahraga juga nggak bisa ya. Tapi kalau tip dari saya untuk menjalani hidup adalah sebelum ditertawakan orang, tertawakan dirimu sendiri supaya kamu ikhlas ditertawakan orang. Mantap. Jadi katanya jadi ikhlas ya, karena kita udah menertawakan diri sendiri ya. Mbak Dian, kalau dari Mbak Dian ada tips ya? Sebenarnya lebih nggak ke tips sih, info aja kali ya. Ya boleh. Karena kan disabilitas tuh kan banyak dan mungkin infonya masih belum luas ya. Kan kalau zaman dulu pekerjaan tuh mungkin jauh lebih susah. Kalau untuk pendidikan kan memang sekolah-sekolah pun udah wajib ada inklusinya sekarang kan. Walaupun sekolah umum itu harus ada inklusinya, tuh udah peraturan wajib. Jadi untuk mencari sekolah sebenarnya negeri yang gratis-gratis pun sebenarnya sudah ada jalannya. Dan tambah kalau pekerjaan sekarang itu ada kalau searching gitu ya, cari untuk difabel tuh sudah banyak fasilitasnya kayak kerja disabilitas, disable, ada di DNT Network kalau nggak salah, nanti kalian bisa searching. Jadi dan pelatihan-pelatihannya bisa ada konekin gitu. Jadi sekarang sudah luas sekali untuk disabilitas, dan pemerintah pun bahkan semua jalur BUMN, PNS tuh minimal 10 atau 15% bahkan harus ada polisi disabilitas ya benar. Jadi ada kayak, dan ini kan kenal ada kayak beberapa polisi entah kayak Kapolsek atau temennya stand up comedian tuh sudah banyak yang nge-share.
sekarang baru di 2024 ini difabel bisa daftar untuk di kepolisian. Jadi untuk bisa aja mungkin, polisi ya? Mungkin lebih di belakang layarnya mungkin Ya, kantor. Tapi kalian jabatannya sudah polisi loh. Jadi jangan berkecil hati. Sekarang lapangan pekerjaan sama pemerintah sudah dipermudah, swasta pun sudah mempermudahnya. Tetap semangat sih. Nah, satu lagi kalau dari saya untuk orang yang membersamai disabilitas. Pastilah waktu awal-awal pun saya sama Dani kalau dilihatin orang masih ngapain sih orang ngeliatin pasti kan karena suatu hal yang berbeda. Orang pasti bakal ngeliatin dari bawah ke atas, bisik-bisik. Biasalah. Berilah kita yang disabilitas ini kesempatan untuk dicintai dan mencintai. betul. Karena saya yakin Tuhan tidak pernah menciptakan kata cacat dan cinta. Wih, mantap. Keren. Nah, itu memang tagline kita kalau kita kemana-mana kita selalu ya makanya bukunya Mas Dani pun kita sama saya itu nulis berdua cinta tuh nggak kenal kata cacat. Jadi pesan saya selalu minimal satu orang lah. Seandainya aku bernikah sama Mas Dani kan pengen kayak kita berguna buat orang walaupun hanya satu orang aja. Kita tuh pengen kalau ini kan buat orangnya ya. Seandainya ada teman kamu pasangan sama disabilitas, apa saudara, sahabat atau apa, jangan anggap remeh lah. Kalau orang itu memang bisa berkarya, bisa ngidupin temenmu, dia punya prestasi, ya buka jalan. Semua orang berhak mempunyai cinta loh. Gitu. Wih, mantap. Makasih banyak nih udah mau sharing ke kita. Tapi ada satu sesi terakhir, namanya jawab cepat. Okay. Buat Mas Dani ya terutama ya. Gak apa-apa ya Mas Dani ya, Mbak Dani gak apa-apa ya. Secepat-cepatnya Dani tapi segitu ya. Tetap, nanti biasanya kalau follower Dani tuh tahu dicepetin 1,5 ya. Itu baru cepat. Oh iya. Jadi kalau nonton ini bisa dipercepat 1,5 ya. Tapi part saya jadi nge-rap. Iya. Kita cepet jadi. Oke Mas Dani siap ya. Sebutin komika favorit. Komika favorit Ernest. Oke. Nge-rap atau stand up? Stand up. Itu sebetulnya kalau pikirannya udah nyampe ya. Cuman nafas dulu. Penulis buku atau rapper? Nulis buku. Nulis buku. Relax atau laraku? Relax. Bisnis atau komedi? Komedi. Oke. Siap, terima kasih banyak Mas Dani, Mbak Dian udah mau sharing, udah mampir ke sini meluangkan waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi ya. Makasih banyak, Mas. Ya, makasih ya. ya.